Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa pagi ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menyiapkan diri kita seutuhnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Meskipun kita mengikuti ibadah ini secara online, mari kita tetap menghormati hadirat Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Mari kita hadir di hadapannya dengan penuh kerinduan seperti seorang anak yang datang kepada Bapa. Sebab dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan berikan kehidupan lagi kepada kita semua. Kita boleh bangun pagi dengan rasa syukur kepada Tuhan dan kerinduan untuk datang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa penyembahan kita pada pagi hari ini, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang malam yang sudah kami lalui, dan kami bersyukur pagi ini Kau berikan nafas kehidupan lagi kepada kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pimpinan-Mu Tuhan, dan semangat yang baru yang Kau berikan kepada kami semua untuk datang dengan penuh kerinduan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan menaikkan pujian kami akan berdoa kepada-Mu, kami juga akan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, Kau lawat kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar kiranya Tuhan Kau yang bertata di atas puji-pujian kami. Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi ini hanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus pimpin kami semua. Haleluya, amin. Tuhan Yesus sudah lahir di Bethlehem untuk menggenapi setiap rencana Allah yang begitu besar bagi kita semua. Dan biarlah seluruh bumi, seluruh kehidupan kita meninggikan Dia, karena hanya Dia yang layak untuk terima puji-pujian. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar raja. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, Mu yang namamu besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, Mu yang namamu layak
bangsa sujud kepadamu Tuhan. Sang Raja membawa damai, haleluya. Layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud
layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata tulus dalam dan sabarnya, rasa atas Kaulah Raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Engkau besar Tuhan, Engkau mulia, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau Raja di atas segala raja. Kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan, memuji, meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya-Mu yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena karya-Mu besar dan mulia, Engkau mau lahir untuk kami Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami menaikkan pujian kami, tanda kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena rancangan-Mu, karena begitu besar karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada pagi ini. Kami boleh menaikkan pujian, penyembahan kami kepadamu. Dan Tuhan, saatnya kami mau mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Mari urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Sembunyikan dia di balik kayu salib-Mu Tuhan. Dan biarkan urapan Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biar apapun yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan boleh disampaikan. Dan kami boleh mengerti akan apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita boleh kembali belajar tentang tema kita di bulan ini, yaitu Share the Great News. Di bulan ini kita boleh sama-sama belajar untuk membagikan kabar sukacita, kabar besar yang sudah Tuhan Yesus bawa ke dunia ini. Dan sama seperti kalau Yesus sudah lahir ke dunia untuk menjadi pembawa damai sejahtera, biarlah kehidupan kita juga boleh membawa damai bagi orang-orang sekitar kita. Menurut Lyndon L. Nelson dalam bukunya Peacefulness as a Personality Traits, peaceful behavior is actions that create and maintain non-violence and harmonious relationship. Artinya perilaku yang cinta damai itu mengacu pada tindakan yang menciptakan dan menjaga keharmonisan suatu hubungan. Artinya kita sebagai orang yang cinta damai, kita sebagai pembawa damai itu adalah satu tindakan yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar ada di mulut, bukan cuma sekedar ada di hati kita, tapi satu tindakan yang harus kita lakukan oleh setiap individu dan setiap harinya harus kita lakukan. Dan mungkin banyak dari kita ketika kita di jalan melihat ada orang berantem atau mungkin ada orang yang ribut, banyak dari kita mungkin cuma jadi penonton atau mungkin kita merekam supaya kejadian itu viral. Tapi apakah itu yang harusnya kita lakukan sebagai orang Kristen? Mungkin kalau ke orang yang tidak kita kenal di jalanan, itu kita bisa gitu cuek. Tapi bagaimana dengan saudara seiman kita, bagaimana dengan teman kita, bagaimana dengan keluarga kita yang mungkin sedang ribut, sedang ada slack, atau sedang berantem. Apakah kita tetap diam, apakah kita tetap cuek, ataukah kita memperdamaikan mereka, atau mungkin malah kita ikut memusuhi mereka, atau kita ikut terlibat dalam keributan mereka. Dan waktu itu ketika saya masih SMA, saya punya teman, kita berenam dan 2 orang dari teman saya ini seperti ribut, seperti musuhan. Dan salah satunya itu menghasut kita yang lain untuk
ikut memusuhi teman yang satu lagi gitu. Dan tanpa sadar kita jadi ikut membenci dia gitu, kita jadi ikut musuhin dia sampai dia tuh benar-benar nggak punya teman dan dia nggak punya teman main, dia nggak punya teman ngobrol dan dia jadi orang yang pendiam. Tapi lama-kelamaan saya sadar gitu, saya dan teman-teman yang lain tuh sadar kenapa kita menjauhi dia, karena secara logikanya kita nggak punya masalah dengan orang itu gitu. Kita cuma terhasut, kita cuma dengar apa kata orang gitu, kita cuma melihat permasalahan mereka gitu, tanpa kita terlibat langsung dalam, permasalahan mereka gitu, dan kita cuma dengar dari satu pihak aja. Dan seharusnya ketika memang terjadi perpecahan di antara teman-teman kita, di antara sesama kita sebisa mungkin menjadi orang yang membawa damai. Kita sebisa mungkin untuk memperbaiki keretakan yang ada dan kita boleh memperdamaikan orang-orang yang selisih pendapat gitu atau berbeda pendapat dan kita boleh menunjukkan kasih kita kepada mereka. Kita menghargai pendapat mereka, kita menunjukkan toleransi kita untuk mereka. Sama seperti Tuhan Yesus yang udah jadi contoh buat kita semua. Dia lahir ke dunia untuk membawa damai dan apapun yang Yesus lakukan itu membawa damai bagi dunia ini, bagi kita, bahkan sampai saat ini. Dan salah satu alasan kenapa Yesus datang ke dunia adalah dia memperdamaikan kita dengan dosa-dosa kita. Dia memperdamaikan kita, dia membangun kembali hubungan kita dengan Allah yang sudah terputus karena dosa. Dan itulah yang kita percaya Bapak Ibu kalau sejatinya ketika Yesus datang membawa damai, kita juga seharusnya membagikan damai itu buat orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak benar-benar menjadi pengikut Tuhan kalau kita tidak menjadi pembawa damai. Karena Yesus sudah mencontohkan hal yang baik, dia membawa damai sejahtera ke dunia ini, begitupun seharusnya kita membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kita memang dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan hanya penjaga damai. Penjaga damai itu mereka menjaga kedamaian dari ketakutan, mereka hanya menghindar dari hal-hal yang menurut mereka keributan, hal-hal yang menimbulkan masalah. Tapi membawa damai, mereka memulihkan kedamaian itu melalui rekonsiliasi. Dan kedamaian itu diciptakan melalui tindakan kita. Dan inilah saatnya untuk kita yang mungkin selama ini kita cuma bisa diam, kita tidak terlibat, kita tidak mau terlibat dari keributan, kita mau untuk bisa sama-sama membawa damai itu buat orang-orang di luar sana. Karena Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Biarlah ini boleh menjadi identitas kita sebagai anak-anak Allah, dan memang gak mudah gitu, pasti perlu kemauan yang besar untuk bisa keluar dari zona nyaman kita, untuk bisa terlibat aktif membawa damai, tapi kita mau sama-sama berkomitmen, kita mau sama-sama bertekun supaya kita boleh semakin serupa dengan Kristus, supaya kita boleh diperdamaikan dengan orang lain dan orang lain juga boleh diperdamaikan dengan Kristus gitu. Jadi biarlah lewat firman Tuhan hari ini kita boleh semakin mengingat untuk mengambil tindakan lebih membawa damai di komunitas kita, di keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu kita mau tutup Rabu Teduh kita pagi hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas hari ini Tuhan, atas hari baru yang Tuhan berikan. Terima kasih kalau kami boleh punya waktu kembali untuk boleh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh punya waktu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh tertanam dan menjadi pelita bagi kehidupan kami. Menerangi setiap langkah kami ke depannya Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan untuk boleh menjadi membawa damai bagi orang-orang sekitar kami. Biarlah orang-orang boleh merasakan sukacita sama ketika mereka bersukacita ketika Engkau lahir Tuhan. Biarlah hidup kami boleh semakin serupa dengan Engkau, tidak serupa dengan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai langkah kami, berkati setiap kegiatan kami hari ini dan seterusnya. Biarlah apapun yang kami lakukan, semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, haleluya. Amin.